Bahasanya Pak Harvey dan dengan Ibu Sandra ini kan adalah memang sama-sama pengusaha sebelumnya. Sebelum mereka menikah, beliau sudah menjadi seorang pengusaha. Jadi Ibu Sandra sibuk dengan kegiatannya, Pak Harvey pun sibuk dengan bisnisnya. Sebagai saksi kok, nggak ada. Biasa saja, beliau ditanya, dijawab semua. Baik-baik aja. Kita tahu nih sebelum pacaran pun kita udah punya pekerjaan gitu. Jadi pas menikah pun kita bilang, aku bilang aku nggak bisa nggak kerja. Tapi kalau misalnya udah punya anak, aku pasti lebih prioritasin anak sama keluarga. Sandra Dewi tetap setia dengan Harvey Muiz meski sedang dipenjara dan kini wajah bernanah dan stres sampai pinjam sana-sini. Berbanding terbalik dengan Irish Bella yang memilih bercerai dari Amar Zoni setelah Amar 3 kali terjerat kasus narkoba dan kemudian menikah lagi. Sandra Dewi justru memilih setia dan terus mendukung sang suami Harvey Muiz yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi PT Timah. Dan terbaru, kemarin Sandra Dewi kembali hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi dengan terdakwa sang suami Harvey Muiz. Dalam sidang kali ini, ibu 2 anak itu dimintai klarifikasinya terkait barang-barang milik suami Harvey Muiz yang sudah disita. Utamanya terkait sejumlah mobil mewah milik sang suami yang telah disita pihak Kejaksaan Agung. Sementara terkait 1 mobil milik atas namanya yang juga telah disita oleh Kejaksaan Agung, Sandra Dewi menjelaskan jika mobil itu adalah hadiah ulang tahun yang diterimanya dari sang suami. Berikut kesaksian Sandra Dewi di muka sidang. Dan saksi Sandra Dewi, dan ini kan pembuktian terbalik. Coba dibuktikan mengenai Mini Cooper bagaimana? 1 unit Mini Cooper? Benar yang mulia milik kami, tapi untuk pembeliannya suami saya tidak tahu. Untuk pembelian mobil suami saya tidak pernah ikut campur yang mulia, jadi saya tidak tahu dia membeli mobil ini. Itu ya? Jadi penjelasan untuk Mini Cooper seperti itu? Betul. Nama-nama ya. SDW ya? Apakah SDW itu inisial saudara? Iya, Sandra Dewi. SDW? Ya. Sandra Dewi? Iya. Dari yang beli? Saya yang beli. Oke, istri saya tidak tahu satu pun ini. Oke. Bahasanya Pak Harvey dan dengan Ibu Sandra ini kan adalah memang sama-sama pengusaha sebelumnya. Sebelum mereka menikah, beliau sudah menjadi seorang pengusaha. Jadi Ibu Sandra sibuk dengan kegiatannya, Pak Harvey pun sibuk dengan bisnisnya. Sebagai saksi kok, nggak ada. Biasa saja, beliau ditanya, dijawab semua. Baik-baik aja. Kita tahu nih sebelum pacaran pun kita udah punya pekerjaan gitu. Jadi pas menikah pun kita bilang, aku bilang aku nggak bisa nggak kerja. Tapi kalau misalnya udah punya anak, aku pasti lebih prioritasin anak sama keluarga. Kasus hukum yang menjerat sang suami diakui Sandra Dewi sempat membuatnya stres dan mengalami gangguan kulit seperti wajah bernanah di tahun 2023 lalu. Namun karena ia sempat dikaitkan dengan penerimaan aliran uang korupsi sang suami serta dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, hal ini pun sempat membuatnya harus terbang berobat ke Singapura karena mengalami stres dan sakit kulitnya bisa kumat. Hal ini disampaikan Sandra saat memberi kesaksiannya di persidangan. Tapi karena saya tidak boleh stres, karena waktu itu saya disuruh istirahat sekitar 3 bulan oleh dokter di Singapura, dokter John Chiang. Jadi dia mengatakan saya harus istirahat selama 3 bulan sampai kulit saya membaik. HP. Hari ini, pokoknya saya cuma datang, saya selalu datang, saya menghormati semua perjalanan persidangan. Terima kasih teman-teman, terima kasih ya. Sandra Dewi juga mengaku memiliki perjanjian pisah harta dengan sang suami saat mereka menikah. Hal inilah yang membuat dirinya tidak mengetahui secara pasti harta yang dimiliki sang suami.
Sementara terkait sejumlah tas branded miliknya yang juga ikut disita, Sandra Dewi menjelaskan jika tas-tas tersebut sebagian besar adalah tas endorse. Sandra Dewi pun tak menampik jika dirinya sempat stres dengan kasus yang tengah menimpa sang suami yang juga kemudian menyeret dirinya dalam pusaran kasus ini. Terlepas dari itu, toh hingga kini dan hingga kapanpun, Sandra Dewi mengaku akan tetap setia mendukung dan berada di sisi sang suami. Dan seperti apa pula kondisi terkini sang artis yang jarang lagi terlihat beredar di circle pergaulan selebritis? Jadi yang mulia, jika lebaran mendatang, kalau harganya sekitar 50 juta itu saya posting 8 kali. Kalau sekiranya 100 juta, postingnya 16 kali. Kalau 150 juta, saya kasih posting 24 kali. Kalau di atas 150 juta, 180 juta, saya posting 30 sampai 32 kali. Pak Mas melihat waktu itu. Jadi ini ya, intinya itu harganya 50 juta. Kalau yang ini sekitar itu ya. Ya. Kemudian saksi memperolehnya karena dikasih kan gitu Pak? Iya, sama toko tas. Ibu ya, Ya. dikasih. Iya, dikasih. Bukan beli. Bukan. Kan begitu. Ya. Jadi mengklarifikasinya seperti itu. Oh, oke. Saudara tidak membeli ya. Tidak Kemudian membeli. terdakwa Republik juga bukan yang belikan. Bukan. Oke. Ini endorsement bukan dibeli. Ini difoto 8 kali. Sekali lagi kami sampaikan untuk kehadiran Bu Sandra Dewi hari ini sebagai saksi itu permintaan hakim ya dalam rangka sebetulnya untuk kepentingan pembuktian terbalik ya. Jadi sebagai istri dari terdakwa khususnya untuk terdakwa Harvey Muiz ya ada beberapa penjelasan yang perlu diklarifikasi. Nah tadi yang khususnya yang tas-tas sekali lagi kami melihat ya dan akan terus mencermati sejauh mana bukti yang disampaikan itu karena kalau misalnya ini kaitannya dengan keterangan bahwa itu endorsement, tapi kemudian bukti-buktinya belum kita bisa cermati secara detail, secara teliti. Nah ini yang perlu kami cermati. Kondisi Ibu Sandra Dewi, tadi saya sudah tegaskan, baik-baik aja. Beliau memang sejak dulu jarang keluar rumah lah ya, kecuali kalau memang ada kerjaan. Pasti ada lah, ya trauma pasti ada lah, tapi trauma tersebut hilang dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Ya alasannya orang suami istri lah punya anak, masa menceritakan ya. Nggak ada, ini kan hanya cobaan semua lah. Tidak ada, dia namanya suami istri, mereka saling sayang, saling cinta. Ya. Dalam sidang sebelumnya hadir momen menarik yang dipertontonkan Sandra Dewi dan Harvey Muiz, di mana selepas sidang, Sandra Dewi meminta izin kepada majelis hakim untuk memberikan pelukan kepada sang suami sebagai pelampiasan rindu dan juga bentuk dukungannya. Setelah majelis hakim memberi izin, keduanya lantas berpelukan mesra. Tanpa bicara, Sandra Dewi kemudian mulai melepaskan pelukan dan genggaman tangan sang suami serta berlalu meninggalkan ruang sidang dengan wajah sumringah. Kembali viral momen Zulkifliya bertemu dengan anak istrinya dan netizen langsung membandingkan kesetiaan Retno kepada Zulkifliya sang suami dengan Irish Bella. Bukan hanya Sandra Dewi, Retno Paradina istri Zulkifliya juga jadi sorotan netizen dan ikut dibandingkan dengan Irish Bella. Pasalnya, meski sang suami terjerat kasus narkoba dan divonis 18 tahun penjara, namun Retno tetap setia menunggu kebebasan Zul dari Hotel Prodeo. Dan belum lama ini sempat viral saat Zulkifliya melepas rindu dengan istri anak-anaknya yang mengunjunginya di Lapas Kelas 2 Gunung Sindur. Pelantun tembang Aisy Teru itu tampak mencium dan memeluk anaknya yang tengah menangis lantaran rindu dengan sang ayah. Momen haru itu sontak jadi sorotan netizen.
2 minggu yang lalu, kebetulan pas kesana tuh lagi ada proses pembuatan video klip juga di dalam gitu. Jadi sekalian besuk. Alhamdulillah, apalagi support dari keluarga juga sangat-sangat mendukung untuk saya tuh bisa nunggu Kak Zul gitu, karena ya udahlah apa salahnya aku nunggu dia keluar gitu, nanti kan bisa dibenahin lagi dari awal gitu. Kasus hukum yang menjerat Zulkifliya bermula dari penangkapannya pada tanggal 1 Maret tahun 2019 lalu di salah satu apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Zul ditangkap saat sedang menimbang dan membungkus sabu seberat 9,54 kg dan 24.000 butir ekstasi dalam sejumlah plastik klip. Dan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Desember tahun 2019, Zul yang sempat dituntut penjara seumur hidup ternyata divonis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sejak saat itulah, Zul pun menyandang status pesakitan dan harus menjalani hari-hari hingga belasan tahun ke depan ke Lapas Narkoba Gunung Sindur, Bogor. Lalu bagaimana sang istri melihat Zul saat menjalani hari-harinya di dalam penjara? Enggak, mungkin karena ini juga dia udah berdamai dengan keadaan. Jadi dia udah di sana juga aktivitas juga dia padat kan, jadi tamping. Jadi kayaknya dia udah dibawa enjoy, dibawa happy aja di dalam gitu. Kalau udah nggak ini pasti kadang aku juga suka besuk sendiri gitu. Kalau misalnya anak-anak sekolah kan pulang sore. Misalnya kan hari biasa gitu kan, bukannya dari jam 9 aku kadang ke lapas gitu, nggak bilang-bilang kayak gitu sih. Kalau kata mama sih bilang gini, boleh suami kamu ada kesalahan, tapi ingat juga kebaikannya lebih banyak kebaikan daripada kesalahan dia gitu. Jadi itu aja yang kamu ingat terus kayak gitu. Ya udah komitmen sama diri sendiri kalau nggak mau ninggalin Kak Zul.